Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pergerakan nasional pada masa kedudukan Jepang. Saya Nyoman Iswardani dari kelas 84 nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ristia Triantari, kelas 84, absen 27. Nama saya Niputra Priani Sinta Dewi, kelas 84, nomor absen 28. Maka nama saya Niputra Dewi, nomor absen 29, kelas 84. Perkenalkan, nama saya Nurlian Putri Lestari, absen 30 dari kelas 84. Kedudukan Jepang di Indonesia untuk mewujudkan cita-cita persemakmuran bersama di Asia Timur dan juga untuk menyerbu angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Penguasaan Indonesia. Jepang mendarat di Indonesia yaitu di Ambon dan di Maluku pada bulan Januari 1942. Meskipun pasukan KRIL dan pasukan Amerika berusaha menghalangi, namun kekuatan Jepang tidak dapat dibendung lagi. Tanggal 12 Januari 1942, daerah Tarakan dan Balikpapan berhasil dikuasai oleh Jepang. Pada Maret 1942, Jepang berhasil memenangkan Perang Pasifik dan membuktikan bahwa dia bisa mengontrol wilayah yang sangat dalam. Proses penguasaan Jawa terjadi Perang Laut Jawa, yaitu antara tentara Jepang dengan Belanda yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Namun, kapal dari Laksamana Karel Doorman berhasil ditenggelamkan Jepang. Dan pada bulan Maret 1942, Laksamana Imamura berhasil datang ke Indonesia dan mendarat di 3 tempat, yaitu di Banten, di Bojonegoro, dan Indramayu. Tapi jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 5 Januari 1942 dan pada akhirnya pada tanggal 8 Januari 1942, Belanda yang diwakili oleh Jenderal Ter Portenatas menandatangani perjanjian tak bersyarat dengan Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura. Dan demikian akhirnya penjajahan Belanda selesai dan Indonesia di bawah kependudukan. Pemerintahan Jepang di Indonesia terbagi atas 3, yaitu Tentara 16, Angkatan Darat atau Rigun, memerintah di antara Jawa dan Madura. Yang kedua, Tentara 25, Angkatan Darat atau Rigun, pemerintah di wilayah Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi. Yang ketiga yaitu Armada Selatan 2, Kagun atau Angkatan Laut, pemerintah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dan berpusat di Makassar. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang, yang pertama ada Bunshirekan atau Saigo Shikikan yang merupakan pucuk pemimpinan. Yang kedua ada Guseikan atau kepala staf tentara. Yang ketiga Pulau Jawa dan Madura dibagi atas 6 pemerintahan, kecuali kedua Kochi, Surakarta, dan Yogyakarta. Yang keempat ada Shu atau Kerisdedanan yang dipimpin oleh Shuko. Yang kelima ada Shi atau Kota Praja yang dipimpin oleh Shiko. Yang keenam ada Ken atau Kabupaten yang dipimpin oleh Kencho. Yang ketujuh ada Bun atau Kewedanan yang dipimpin oleh Guncho. Yang kedelapan ada Son atau kecamatan yang dipimpin oleh Soncho. Yang kesembilan ada Pu atau kelurahan yang dipimpin oleh Kunco. Sekian dari saya, akan dilanjutkan presentasi. Pada masa pemerintahan Jepang, semua aktivitas politik sangat dijaga dengan ketat. Namun Jepang juga membentuk beberapa organisasi seperti Gerakan 3A, Putra, dan Jawa Hokokai. Tujuan dibentuknya semua organisasi tersebut adalah untuk mempropagandakan pemerintah pendudukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia terhadap
Perang Asia Timur Raya. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan antara lain yang pertama, Gerakan 3A. Usaha pertama kali yang dilakukan Jepang untuk memikat dan mencari dukungan untuk membantu kemenangan dalam rangka pembentukan negara Asia Timur Raya adalah Gerakan 3A yang mempunyai semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Organisasi ini dibentuk pada bulan April 1942. Gerakan 3A ini dipimpin oleh Hiroshi Shimizu dari propagandis Jepang dan Mr. Samsudin dari Indonesia. Guna mendukung gerakan tersebut, maka dibentuklah Barisan Pemuda yang diberi nama Pemuda Asia Timur Raya di bawah pimpinan Soekarjo Wiryo Pranuto dengan menerbitkan surat kabar Asia Raya. Yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Gerakan 3A dianggap tidak efektif sehingga dibubarkan. Pada bulan Maret 1943, oleh Jepang dibentuk organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuannya untuk memusatkan seluruh potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Guna mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang harus dilakukan adalah menimbulkan dan memperkuat kewajiban dan rasa tanggung jawab rakyat untuk menghapus pengaruh Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat, mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya, memperkuat persaudaraan antara Indonesia dan Jepang, mengintensifkan pelajaran bahasa Jepang, dan memperhatikan tugas dalam bidang ekonomi sosial. 3. Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Organisasi PUTRA dianggap lebih bermanfaat bagi Indonesia dibandingkan untuk Jepang. Akibatnya, pada tanggal 1 Januari 1944, organisasi PUTRA diganti menjadi organisasi Jawa Hokokai. Tujuannya untuk menghimpun kekuatan rakyat dan digalang kebaktiannya. Pada tradisi Jepang, kebaktian memiliki 3 dasar, yaitu pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti. Dalam kegiatannya, Jawa Hokokai menjadi pelaksana distribusi barang untuk yang dipergunakan untuk perang, seperti emas, aluminium, besi, dan lain-lain yang dianggap. Yang keempat, Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo Sangiin. Chuo Sangiin adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan mengenai soal-soal politik dan menyarankan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943 dengan 43 anggota dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kelima yaitu Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI. Satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang masih diperkenalkan berdiri pada masa kedudukan Jepang adalah MIAI. MIAI diakui sebagai organisasi resmi umat Islam dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya. Kegiatannya terbatas pada pembentukan Baitul Mal atau Badan Amal dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan. MIAI sebagai organisasi tunggal Islam, golongan Islam, mendapat perhatian yang luar biasa dari kalangan umat Islam. Kegiatan MIAI dirasa sangat membahayakan oleh Jepang, sehingga dibubarkan dan digantikan dengan nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI yang disahkan oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943 dan diketuai oleh Kiai Haji Hasyim. Yang kedua, pembentukan organisasi semi-militer. Yang pertama, Seinendan atau Barisan Pemuda. Seinendan merupakan organisasi semi-militer yang didirikan pada tanggal 29 April 1943. Anggota organisasi Seinendan ini merupakan para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Seinendan dibentuk untuk mempersiapkan pasukan cadangan
bagi kepentingan Jepang di Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Keibodan didirikan tepat saat mendirikan Seinendan, yaitu pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya merupakan para pemuda yang berusia 26-45 tahun. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu polisi mengatur lalu lintas dan untuk menjaga keamanan desa. Yang ketiga, Sushintai atau Barisan Pelopor. Sushintai adalah barisan pelopor yang terdiri dari kaum muda tanah air yang didirikan pada tanggal 1 November 1944. Para nasionalis yang ada pada organisasi ini menggunakan barisan pelopor untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada pemuda bangsa. Yang keempat, Fujinkai. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat pada latihan semi-militer. Tugas utama dari organisasi Fujinkai adalah membantu pertahanan serta keperluan perang Jepang. Yang kelima, Hizbullah. Organisasi Hizbullah ini didirikan pada tanggal 15 Desember 1944. Hizbullah sendiri berarti tentara Allah, sedang bangsa Jepang menyebutnya Aikyo Seinan Taisentai. Yang keenam, Heiho, yang didirikan pada tahun 1943, merupakan prajurit pembantu tentara Jepang. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Masa pendudukan Jepang yang paling kejam yaitu Romusa. Romusa ini bertujuan untuk membangun lapangan darat darurat, gudang bawah tanah, jalan raya, jembatan, dan kubu pertahanan. Selain Romusa, ada juga Jugenlanfu. Jugenlanfu adalah kaum wanita yang dipaksa oleh tentara Jepang untuk menghibur Jepang di berbagai pos medan perang. Dampak dari adanya praktik Romusa antara lain, yang pertama, berdampak pada ekonomi. Kehidupan perekonomian di Nusantara mengalami kekacauan karena banyak petani yang dijadikan Romusa oleh Jepang. Yang kedua, bidang sosial dan budaya. Di zaman Jepang, para pegawai pribumi yaitu kepala-kepala desa dan camat memilih orang yang mereka tidak sukai atau mereka benci untuk dijadikan Romusa. Yang ketiga, dampak bagi pekerja. Para prajurit pekerja atau Romusa banyak yang meninggal karena kelaparan, malaria, dan berbagai penyakit lainnya. Ditambah lagi siksaan Jepang kepada mereka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh eksploitasi kekayaan alam. Eksploitasi kekayaan alam oleh pemerintah penduduk Jepang sebagai berikut. Yang pertama, rakyat harus menyetor bahan pokok makanan seperti padi, jagung, ternak, dan sebagainya sebagai kebutuhan logistik di medan perang. Yang kedua, penanaman pohon jarak yang diambil minyaknya dan digunakan sebagai pelumas pada mesin-mesin perang. Yang ketiga, penyitaan perkebunan-perkebunan milik Belanda dan perusahaan vital seperti perusahaan telekomunikasi, perusahaan listrik, perusahaan transportasi, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang keempat, rakyat dipaksa bekerja di perkebunan untuk memberikan hasil bumi yang menguntungkan demi membiayai perang. C. Sikap kaum pergerakan. Propaganda dari bangsa Jepang sedikit pun tidak bisa mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bahkan, para tokoh sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendiri Jepang sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka. Berikut beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang. Yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok tersebut sering disebut sebagai kolaborator karena mereka mau bekerja sama dengan para penjajah. Sebenarnya, cara tersebut salah satu bentuk dari perjuangan diplomasi.
Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin organisasi putra seperti Ki Hajar Dewantara, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Haji Mas Mansur. Mereka biasanya memanfaatkan organisasi putra sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat Indonesia. Organisasi putra justru dijadikan para pejuang pemuda Indonesia sebagai tempat atau ajang kampanye nasionalisme. Gerakan bawah tanah adalah gerakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh rakyat Indonesia karena ketatnya pemerintahan Jepang pada saat itu. Dalam perjuangan tersebut, mereka terus melakukan konsolidasi menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menggunakan tempat-tempat yang strategis seperti asrama putra untuk menjalankan pertemuan-pertemuan tertentu. Namun, kelompok bawah tanah ini sering dikatakan kelompok radikal atau kelompok keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Gerakan perjuangan bawah tanah tersebut terdapat di daerah Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan juga Medan. Di Jakarta ada beberapa kelompok yang melakukan perjuangan bawah tanah antara lain yang pertama, kelompok pemuda. Kelompok pemuda pada zaman Jepang tersebut mendapat perhatian khusus karena kelompok pemuda digunakan oleh Jepang untuk menjalankan tugas-tugasnya. Di Jakarta sendiri terdapat dua kelompok pemuda yang aktif, di antara lain Asrama Ika Daikagu Sekolah Tinggi Kedokteran dan kelompok pemuda yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Pelajar Indonesia atau juga bisa disebut Baperpri. Kelompok terpelajar tersebut mempunyai ikatan organisasi yang bernama Persatuan Mahasiswa. Yang kedua, kelompok Sukarni. Pada masa penjajahan Jepang, Sukarni bekerja sebagai sandanbu atau barisan propaganda Jepang bersama Mohyamin. Gerakan ini dilakukan untuk menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, menyebarkan cita-cita kemerdekaan, dan membungkam kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Untuk menutupi gerakannya, kelompok Sukarni membangun asrama yang diberi nama Angkatan Baru Indonesia. Yang ketiga adalah kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo pada masa kependudukan Jepang berjabat sebagai Ketua Biro Riset Kaidun Bukanfu di Kantor Penghubungan Angkatan Laut di Jakarta. Disinilah Ahmad Subarjo berhasil menghimpun tokoh-tokoh Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang untuk mendirikan asrama yang diberi nama Indonesia Merdeka. Di dalam asrama Merdeka inilah mereka diajari tentang pelajaran-pelajaran dan secara tidak langsung tumbuhlah jiwa nasionalisme di antara pemuda-pemuda Indonesia tersebut. Yang keempat, kelompok Sultan Syahrir. Kelompok Sultan Syahrir berjuang secara diam-diam dengan cara menghimpun mantan teman-teman sekolahnya dan rekan seorganisasi pada zaman Hindia Belanda. Dalam perjuangannya, Sultan Syahrir menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang terpaksa bekerja sama dengan Jepang. Sultan Syahrir memberi ajaran di asrama Angkatan Laut Jepang atau Kaidun bersama dengan Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, dan Iwan Kusuma Sumantri. Angkatan Baru Indonesia. Yang ketiga adalah kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo pada masa kependudukan Jepang berjabat sebagai Ketua Biro Riset Kaidun Bukanfu di Kantor Penghubungan Angkatan Laut di Jakarta. Disinilah Ahmad Subarjo berhasil menghimpun tokoh-tokoh Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang untuk mendirikan asrama yang diberi nama Indonesia Merdeka. Di dalam asrama Merdeka inilah mereka diajari tentang pelajaran-pelajaran dan secara tidak langsung tumbuhlah jiwa nasionalisme di antara pemuda-pemuda Indonesia tersebut. Yang keempat, kelompok Sultan Syahrir. Kelompok Sultan Syahrir berjuang secara diam-diam dengan cara menghimpun mantan teman-teman sekolahnya dan
rekan seorganisasi pada zaman Hindia Belanda. Dalam perjuangannya, Sultan Syahrir menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang terpaksa bekerja sama dengan Jepang. Sultan Syahrir memberi ajaran di asrama Angkatan Laut Jepang atau Kaigun bersama dengan Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, dan Iwan Kusuma